liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Masyarakat bagi salawatan majelis taklim al barokah maka disumangakeun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Segala yang bernapas pasti akan kembali kepadanya. Segala yang terbit dan tenggelam hanyalah tanda kebesarannya. Pada kesempatan ini yang sangat bercahaya, izinkan saya selaku Ketua Majelis Taklim Aqrabul Iman yang beralamat di Blok Cibogo RT 50 RW 06 menyampaikan sepatah dua patah kata sambutan dan melaporkan semua kegiatan Majelis Aqrabul Iman. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak nikmat yang tercurah. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita semua dipertemukan kembali dalam majelis ilmu, sebuah taman surga di dunia. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi yang agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang penerang hati. Dengan perjuangannya kita mengenal cahaya kebenaran. Kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada seluruh pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Yang kami muliakan guru kita semua, Ibu Dr. Anda Yayah Samsia, para ustadzah, para sesepuh yang telah hadir di tengah-tengah kita. Kami juga sangat berbangga hati kepada semua ibu Majelis Rahim yang telah hadir melangkahkan kaki istiqomah
melangkahkan kakinya untuk datang ke masjid ini, ke majelis taklim ini. Semoga langkah ibu-ibu sekalian dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal yang berpahala. Kami juga ucapkan syukur kepada seluruh jamaah yang telah meluangkan waktunya untuk meninggalkan semua aktivitas rumah tangganya demi menghadiri majelis ilmu. Kehadiran ibu-ibu sekalian ibarat bintang yang menyinari majelis ini dengan kebersamaan. Kami juga sangat menghargai segala bentuk usaha partisipasi pengorbanan baik berupa materi, pikiran, dan segalanya. Mudah-mudahan demi terlaksananya pengajian hari ini, percayalah ibu-ibu sekalian, tiada satupun yang akan sia-sia. Semua senyuman, semua pengorbanan dengan ikhlas akan kembali kepada kita dengan bentuk pahala yang takkan terputus. Baiklah ibu-ibu, adapun kegiatan Majelis Taklim Aqrabul Iman adalah sebagai berikut. Pengajian rutin kami dilaksanakan pada hari Rabu dan hari Jumat, diisi dengan hafalan Al-Quran, kajian Al-Quran, dan juga kami ada setoran tilawah yang dilaksanakan pada tiap hari. Kami juga belajar tafsir Al-Quran pada malam Rabu, dan alhamdulillah kami sudah mempunyai guru yang masya Allah dia tidak memungut biaya sebesar pun. Terima kasih kepada Umi Jingga yang telah mau mengajari kami. Mudah-mudahan segala kebaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kami bisa lebih baik dan bisa mengamalkannya. Dan kegiatan-kegiatan lainnya diantaranya adalah melayani yang sakit, terus yang meninggal, dan sebagai banyak lagi yang kami kerjakan, Ibu ya. Sekian dulu kegiatan Majelis Taklim Aqrabul Iman dan sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ibu sekalian. Itu hanya kebodohan saya sendiri. Kesempurnaan hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wa mutariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu alaika ya Habibullah, ya Habibullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallim, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
وبارك عليه طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا
majelis taklim atau mengasuh mengaku. yang dicintai oleh Allah dan para malaikatnya, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Izin berdiri ya ibu-ibu ya, supaya kelihatan yang di belakang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min syarri a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sebelumnya pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hari ini napas kita masih bisa kita rasakan di sini, masih bisa merasakan nikmat iman, nikmat Islam, dan semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan sampai yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa juga tercurah kepada junjungan kita, teladan kita yang maha agung, yang penuh karisma, yang membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup para nabi, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita, para keluarganya, sahabatnya, para tabiin juga senantiasa mendapatkan syafaat yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Semoga beliau diberikan kesehatan. Amin. Dan masya Allah bisa membersamai kita ya ibu-ibu, masya Allah. Karena syukur saya dari awal ketemu ibu langsung, masya Allah ya, perjalanan 80 tahun sebagai bagian dari mujahidah dakwah di Subang ya Bu ya, perintisnya. Baik ibu-ibu, tadi kita semua sudah menyaksikan tim sholawatan dari Al-Barokah ya. Dan kita semua sudah melaksanakan sholawatan. Ini terdapat dalam surat apa Bu? Al-Ahzab ayat 56 ya. Yang artinya apa Bu? Atau ininya sudah dihafal? Ya. Masya Allah, barakallah. Ya, hafal ya. Ibu-ibu yang depan sudah hafal, yang belakang hafal Bu? Belum? Ya, ini ada di surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Terus ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Artinya sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Kemudian dia ayyuhalladzina amanu, artinya hai orang-orang yang beriman. Shollu, maka bersalawatlah dan memberikan penghormatan kepadanya. Ini sudah ada ya, dan ini tinggal kita laksanakan ibu-ibu. Ya. Tadi belum lupa ya, belum kenalan ya. Saya perkenalkan Ibu Neni Nur Fitriani yang mungkin dikenal juga dengan Umi Nida. Ya, ada saya dikenalkan di beberapa tempat Umi Nida. Umi Nida dan Bu, sebenarnya saya itu majelis taklim yang saya kelola sekarang itu adalah majelis taklim Al-Karamah. Ya, tetapi masih merintis. Doakan saja Bu, mudah-mudahan saya istiqomah bisa merintis pengajian yang baru dilaksanakan beberapa bulan terakhir ini. Amin. Ibu-ibu, materi hari ini sudah siap untuk menerima ilmu ibu-ibu? Ya. Sudah siap catatannya, bukunya, pulpennya? Ya. Karena sesungguhnya ilmu itu diikat oleh tulisan. Ya. Ya baik. Saya berdiri Bu, karena biasa ngajar ya, saya ini pengajar. Saya pengajar di SDIT Al-Furqan Sukajadi Subang.
Ya, insya Allah. Implementasi memperingati Maulid Nabi sebagai bentuk menambah rasa cinta kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan menjadikan diri kita sebagai umat yang terbaik. Ya. Implementasi memperingati Maulid Nabi sebagai bentuk. Ya, judulnya implementasi memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sarana menambah kecintaan umat terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Makna Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa, ibu-ibu? Ibu-ibu cinta dengan Nabi? Cinta. Ingin dicintai Nabi? Ingin. Ingin berkumpul bersama Nabi di jannahnya? Ingin. Masya Allah, ya. Baik ibu-ibu, semoga doa-doa kita semua ini nanti dikabulkan. Amin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal atau disebut juga tahun Gajah atau disebut juga Amul Fil. Kenapa Amul Fil? Tahun gajah. Itu bahasa Arab ya, Bu ya. Tahun gajah karena pada saat itu ada pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraham ingin menghancurkan Ka'bah. Ya, beliau lahir pada saat itu, pada hari Senin ya. Nah, kelahiran Nabi Muhammad SAW ini menjadi menjadi rahmat bagi semesta alam ini ada di surat apa? Di surat, catat ya ibu, surat Al-Anbiya ayat 107. Di Nabi Muhammad lahir ke dunia ini dalam Al-Quran disebutkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Artinya bahasa Arabnya ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya sesungguhnya kami dan tiadalah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi di sini semesta alam, Bu, bukan hanya Indonesia, bukan hanya Arab, bukan hanya wilayah-wilayah tertentu, tapi pada saat lahirnya saja sudah dijadikan oleh Allah itu rahmat bagi semesta alam. Semesta alam ini terdiri dari Bumi dan isinya. bumi, langit, dan isinya. Jadi mereka juga sebenarnya berselawat ibu. Gunung-gunung berselawat nggak ibu? Pohon-pohon berselawat tidak ibu? Selawat. Lautan yang berselawat tidak? Berselawat. Karena mereka meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW itu sebagai utusan Allah untuk rahmat semesta alam. Nah, ibu-ibu semuanya, Rasulullah SAW ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi memang diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Jadi Rasulullah ini kita ketahui pada saat kecil beliau itu dibelah dadanya ya Bu ya. Karena apa? Beliau itu sudah diangkat kotor-kotornya. Jadi kalau disebutkan beliau itu sebagai panutan umat itu betul. Sebagai akhlak yang mulia itu betul karena tidak ada cacat sekalipun dalam dirinya karena sudah diambil kotor sifat-sifat kekotorannya, sifat-sifat apa yang manusia itu ya sudah diambil. Jadi sudah bersih. Jadi beliau itu tujuannya untuk menyempurnakan umatnya menjadi umat yang mempunyai akhlak yang mulia. Iya. Baik. Kemudian Allah pun menegaskan dalam Al-Quran, satu, Rasulullah sebagai teladan yang baik. Silakan dicatat. Penegasan Allah dalam Al-Quran tentang Rasulullah. Yang pertama bahwa Rasulullah sebagai teladan yang baik. Nomor
satu, Rasulullah sebagai teladan yang baik. Itu dalilnya ada di surah Al-Ahzab ayat 21. Ya tadi ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan juga kedatangan hari kiamat serta banyaknya mengingat Allah. Ya, baik. Yang kedua, Rasulullah berakhlak agung. Itu ada dalilnya di surat Al-Qalam ayat keempat. Rasulullah memiliki akhlak yang agung. Dalilnya di Al-Quran surat Al-Qalam ayat ke-4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar mempunyai budi pekerti yang agung. Nah, ini ya. Jadi kalau ada pertanyaan dari orang-orang sebelah yang tidak mempercayai, ini misalnya kaum misionaris yang mendebat kita harus paham ibu-ibu, ini dalil-dalil di Al-Qur'annya. Ya. Kemudian ketika kita sering mendengar cerita ustadz-ustadz kita di madrasah, kemudian juga kita membaca sirah-sirah nabawiyah, di sana digambarkan kisah-kisah Rasulullah yang agung. Coba mau ditanya sama Umi Nida, kisah Rasulullah yang memberikan contoh budi pekerti yang agung apa? Kisah apa? Ya, Rasulullah waktu itu begini, tapi beliau begini. Nah, ya. Rasulullah memiliki akhlak yang agung karena Rasulullah memiliki sifat jujur, amanah, fatonah. Ya betul. Itu juga. Oh, yang langsung dapat katanya ibu. Namanya siapa bu? Oh, jadi langsung di sini ya bu, saya di sini aja langsung, nggak usah di akhir. Oke. Mantap bu. Ibu namanya siapa bu? Dari majelis mana? Ibu In dari majelis Darul Amanah. Baik, konsentrasi. Ibu-ibu semuanya, saya pengen tahu kisah apa yang Rasulullah memperlihatkan sifat pemaafnya. Yang punya cerita kisah apa? Ibu Rosyidah ini rajin jawab. Mbak, memberi makan, menyuapin, padahal Rasulullah itu diludahi, dibenci oleh orang Yahudi. Agamanya apa? Agamanya apa ya? Agama Yahudi. Yang belakang ada yang maju, ternyata bu, kasihan bu, yang ini. Ini mestinya ini. Hampir sama sih. Jadi ketika Rasulullah dilempari kotoran pada saat mau berangkat ke masjid, kemudian saat itu tiba-tiba dia tidak menambahkan lagi, Rasulullah justru mencarinya dan ternyata beliau sakit dan Rasulullah menengokin. Ya. Ibu siapa? Ibu Dede. Ibu dapat ya bu? Dapat? Catat Ya. boleh dicatat. Diserang-sering dulu ya bu ya, dulu ya. Mempat, tapi ditahan dulu ya bu, jangan dulu semua kan nanti akhir ada saya pertanyaan soalnya. Ini mah untuk mengetes saja bu, mengetes ingatan para ibu-ibu ya bu ya. Gimana ibu? Ya. Oh Bu Dede apa kasih bu satu bu. Bu Sidah nggak apa-apa. Apa? Ya, maksudnya nggak apa-apa ini ya udah. Satu bagi ya. dua besti. Sebenarnya saya tadi mau masuk soalnya di akhir bu. Ya. Nah, ibu-ibu, jadi beliau itu kalau tidak salah pada
tahun ke-10 kenabian, Rasulullah itu hijrah ke Taif. Nah, ketika Rasulullah hijrah ke Taif, hijrah artinya datang ke Taif untuk berdakwah. Namun ketika beliau datang ke sana, beliau mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan oleh para pemimpinnya. Beliau itu dibuat dipermalukan, kemudian juga beliau itu pada saat itu oleh anak-anak dilempari batu sampai beliau berlumuran darah, ya, kayak dikucilkan lah gitu ya. Nah, kemudian Rasulullah dengan peluh darah yang berceceran dalam dirinya berjalan, ada sedih dalam hatinya sebenarnya ya, bahwa risalah beliau itu ditolak dan bahkan beliau mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Pada saat itu malaikat datang. Malaikat sedih juga Bu, melihat Rasulullah dibegitukan, gak terima, gitu ya. Kata malaikat tuh, wahai Nabi, apakah aku mau timpakan gunung kepada para kaum Taif itu sebagai balasan mereka telah menyakitimu, gitu ya. Jadi sudah ada tawaran dari malaikat untuk menimpakan gunung ke desa Taif, wilayah Taif. Tapi Rasulullah mengatakan jangan, ya. Tapi beliau malah mendoakan semoga mereka suatu saat mendapatkan hidayah. Ya. Kemudian ada kisah lagi Bu. Pada saat Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya, beliau itu tiba-tiba ada seorang Badui Yahudi ya Bu, yang kencing di masjid. Nah, ketika kencing di masjid itu para sahabat berdiri dan langsung marah. Gak sopan gitu ya. Ada Rasulullah, ketika ada para sahabat sedang mungkin ngobrol, bermusyawarah, datang-datang Yahudi kencing. Ketika udah berdiri ini, apalagi Umar yang segitu mempunyai karakter keras, tuh Rasulullah memberikan isyarat duduk gitu ya. Terus kata Rasulullah, biarkan dia menyelesaikan hajatnya dulu. Rasulullah nggak marah Bu, dan sekelilingnya nggak marah itu. Jadi selesaikan dulu hajatnya untuk kencing ya orang Badui Yahudi itu. Kemudian ketika sudah selesai, orang Badui Yahudi itu dipanggil Rasulullah dengan panggilan apa Bu? Panggilan sayang. Wahai Yahudi sayang, kemarilah. Tanya gitu. Bukannya marah ya gitu, tapi memanggilnya. Kemudian beliau ketika memanggilnya itu memberikan pesan-pesan bahwa intinya ya, kebaikannya itu adalah beliau orang Yahudi itu supaya tidak melakukan hal tersebut tadi, tapi dengan cara yang baik ya, tidak dengan marah seperti itu. Itu contohnya. Kemudian sifat penyayangannya Rasulullah kepada anak-anak apa Bu? Contohnya ketika punya cucunya Hasan dan Husain. Ketika Hasan dan Husain, Rasulullah ketika sholat ya Bu ya, naik di pundaknya. Rasulullah tidak langsung aslinya menurunkan cucunya, tetapi beliau meneruskan sholatnya dan bukan meneruskan, diindikan dulu bersujud, ya bersujud untuk memberikan anak cucunya itu tidak terjatuh. Ya, baik. Itu contoh-contohnya ya Bu ya. Kemudian hadis riwayat Tirmidzi, sunnah-sunnah yang bisa diamalkan sehari-hari. Baik, dicatat ya Bu ya. Ada hadisnya, barang siapa yang mencintai sunnahku, maka ia sungguh mencintaiku. Dan barang siapa mencintaiku, maka ia akan bersamaku di surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Ibu-ibu senang melakukan sunnah tidak? Senang ya, karena itu bagian dari amal yaumiyah kita. Baik, yang pertama kita akan merunut dari bangun tidur. Bangun tidur, amalan sunnah yang dilakukan Rasulullah dan sebenarnya ibu juga sudah lakukan. Yang pertama apa Bu? Ketika bangun tidur membaca doa. Apa doanya Bu? Artinya segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah
mematikan kami atau tidur dan hanya kepadanya lah tempat kembali. Kemudian sesudah kamu tidur apa Bu sunnahnya? Bersiwak. Ya. Yang kedua adalah bersiwak. Bersiwak ini membersihkan mulut. Laula an asyaqqa 'ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Artinya, seandainya tidak memberatkan umatku, maka niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap hendak sholat. Ya. Rasa apa ya? Rasa saya ya Rasulullah, kalau tidak memberatkan umatku, maka akan diperintahkan untuk bersiwak setiap mau sholat. Gitu. Jadi masih dipikirkan itu umatnya terus Bu. Selanjutnya adalah berwudu dan sholat subuh di awal waktu. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian selanjutnya Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan selanjutnya yang terakhirnya ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri atau menjaga kesucian. Nah, sesudah sholat subuh, zikir, ya Bu, zikir pagi, itu salah satu sunnah Rasulullah. Suka zikir pagi Bu? Ya, di amat surat ya Bu ya, amat surat pagi. Kemudian sesudah zikir pagi kita masuk ke sholat duha, ya Bu ya. Amalan selanjutnya, mungkin ibu-ibu juga sudah insya Allah istiqomah untuk melakukan sholat duha. Yang selanjutnya amalan sunnah keluar rumah, bacaannya apa Bu? Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu. Ya, diingatkan Bu. Ini hal-hal yang sering kita sudah tahu tapi kadang-kadang lupa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ketika keluar rumah kita disunahkan menyebarkan salam dan tersenyum. Nah, selanjutnya ya, setelah keluar rumah kita untuk tersenyum. Jadi jangan sampai keluar rumah pagi-pagi tetangga teh melihat kita teh zaman dulu ya Bu ya. Kenapa pagi-pagi mukanya udah begitu gitu ya. Jadi tersenyum. Walaupun saya punya masalah ya, tutupi saja karena senyum itu adalah sedekah. Iya betul. Kecuali sakit gigi katanya Bu, gimana kalau sakit gigi ya? Kalau sakit gigi masih kelihatan, nah insya Allah diberitahukan saja. Saya bukan marah seperti sakit gigi gitu ya Bu ya. Yang berikutnya adalah adab makan. Nah, adab makan ini ada sebelum makan kita baca doa makan ya. Kemudian Bu, kalau misalnya saya lupa tidak doa, ingat-ingat di tengah-tengah udah makannya setengah piring, misalnya di mana gitu ya. Ada yang tahu? Kalau yang ini Bismillahi awal akhiru. Bismillahi awal akhiru. Iya. Ya Bu. Yang diambil kemana? Ya, doanya adalah ya betul. Bismillahi awali wa akhiru. Ya, Ibu dari mana Bu? Yang barusan? Dari Masjid Anur. Masjid Anur. Namanya siapa Bu? Yeyen. Iya. Ibu ini dari mana Bu? Al-Barokah. Al-Barokah. Nanti aja diumumkan, nanti dikasih, kalau udah ini nanti dikasih pertanyaan lagi Bu, misalnya dikasih dari ini. Ini ada? Oh, ada banknya katanya Bu, ada stok
Insya Allah, Masya Allah. Siap-siap Bu, yang di belakang siap-siap. Udah dapat hadiah nggak? Ya, baik. Selanjutnya Katanya jangan depan aja ya. ya, yang tadi lanjut ke zikir menjelang malam, bangun tidur ya Bu. Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, wa baraka ala Muhammad wa ala ali. Pertanyaan dari Uminda. 1. Amitia tolong dilihat ya. Yang paling ngacung duluan siapa? Kacang dulu. Ya, silakan dilihat panitia, mungkin berdiri oleh panitia. Pertanyaannya, apa makna dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bagi umat Islam? Dan ayat Al-Quran mana yang menjelaskan bahwa Nabi diutus sebagai rahmat bagi semesta alam? Punten, Ibu Kakao. belum kembali bohak tidak usah itu. Kekaci ibu Kita berikan kesempatan untuk jamaah yang oleh kemarin Bapak pas sudah kawin. Ayo tadi. Ya, Diulang lagi, diulang. ya, diulang pertanyaannya untuk ibu di belakang ya. Ya, satu pertanyaan tapi dua jawaban. Yang pertama, apa makna dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan ayat Al-Quran mana yang menjelaskan bahwa Nabi itu sebagai rahmat bagi semesta alam? Yang mana Bu? Ibu Pipi. Ibu Pipi Sofia. Ya, Langsung berdiri Ibu. Yang depan. Ini ibu yang baru ikutan lomba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya dari Majelis Ta'lim atau Big Vessel Sukabumi. Mana dari memperingati Hari Maulid untuk kita yaitu untuk menambah sarana kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Terus ayat yang menerangkan tentang rahmat buat kita semua yaitu surat An-Anbiya ayat 107. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan dua ayat Al-Quran yang menerangkan tentang akhlak Rasulullah SAW sebagai teladan bagi umatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sebagai teladan yang baik tertera pada ayat Al-Quran Al-Ahzab ayat 1. Rasulullah berakhlak agung ayat 21. Rasulullah berakhlak agung surat Al-Qalam ayat 4. Apa ya? Ceritakan salah satu kisah keteladanan Rasulullah SAW yang menunjukkan sifat kasih sayang dan kesabaran beliau. Siapa yang sudah senang? Nama saya Ibu Tuti dari orang sini ya, dari 13 Kabupaten Ciareng. Istilah ini barangkali ya. Sebentar tuh katanya kurang jelas Ibu kecepatan ngomongnya. Namanya siapa ya? Nama saya Ibu Tuti dari Majlis Ta'lim Husnul Fatimah, DTN Ciareng, Fatimah RW 13, DTN Ciareng. Orang dia pada rumah sakit yang berdoa Allah, Tetangga. ya, keteladanan Nabi Muhammad SAW itu dengan kesabarannya, diantaranya Nabi Muhammad diejek, dimalangi, dilempari oleh yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad kenabiannya. Itulah diuji kesabarannya. Mungkin itu. Assalamualaikum. Betul, pertanyaan yang berbeda.
Iya, bukan kurang. Ini mau diminta dilengkapi. Dari yang tadi disampaikan Rasulullah itu, tadi apa jawabannya? Kurang kena gitu Bu. Ya, ulangi ya. Jadi itu kan yang ditanyakan kesabaran. Dan kesabaran Nabi Muhammad SAW ketika diuji kesabarannya itu, di antaranya Nabi Muhammad SAW dilempari oleh kotoran-kotoran, terus diejek sama sahabatnya, malah sahabatnya yang marah. Selanjutnya sama Nabi Muhammad SAW diingatkan jangan ucap surah saluan terbaik antara angka pada butut gitu kan. Itu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit itu dan anak-anak aku angin yang mereka kemari dipakai. Jangan kesana aku angin orang-orang. Pelan-pelan. Itu pada tahun keberapa Hijriah Nabian? Tahun berapa? 10. Oh, ya jauh itu. Loh, tahun ke-10 malah kan. 10 Hijriah ibu dituntut oleh anak-anak. Iya, iya, alhamdulillah. 10 Hijriah Nabian berangkat ke Hawaii untuk melaksanakan dakwah. Namun pada saat itu beliau mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Beliau dilempari oleh anak-anak di sana, kemudian juga beliau mungkin mendapatkan perlakuan yang ke fisiknya sehingga beliau berlumuran darah, bercucuran darahnya, dan pada saat itu malaikat kasihan. Ya udah itu aja gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus dibuktikan dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Itu ya. Kemudian sebutkan salah satu sunnah Nabi yang bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 5. Masjid dari Majelis Taklim Al-Hidayah Ciereng. Contoh dari sunnah-sunnah Rasul yang 1. Mengapa mencintai Rasul? Mengapa dulu? Pertanyaan yang mengapa mencintai Rasulullah harus dibuktikan dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya? Mengapa? Karena Tadi ya. apa Bu Ade bantu? Sebagai bukti bahwa kita adalah umat Nabi yang mencintainya dan kita mengamalkan sunnahnya. Di antara sunnah-sunnahnya yaitu berwudu sebelum kita tidur, kita berwudu dan melakukan sholat witir. Kedua, ada makan. Kalau bangun tidur langsung makan ya Bu ya? Enggak, yang kedua sebelum makan kita selalu membaca doa. Iya, jadi dicek ya Bu ya. Cek dari bangun tidur langsung ada mau makan. Boleh Ibu, boleh cek Bu, mau berurutan. Ya, lanjutkan Bu. Yang selanjutnya sebelum melaksanakan sholat selalu bersiwak. 3. Nah, Ibu naros kan kanan kiri Bu. Jika ada di pengenal yang mengawartosan ya. Ayo Bu. Melaksanakan sholat subuh di awal waktu, kemudian membaca doa zikir pagi. Ya sudah ya. Boleh ditambahkan, boleh dilengkapi sok. Karena banyak tadi juga disampaikan banyak sekali. Sok apa Bu? Selain zikir pagi terus? Silahkan keluarkan dari yang terbaik ibu-ibu supaya ibu-ibu dapat pahala keras. Nanti ini juga diambil terasa diambil kebaikan. Karena saudara literasi enggak. Nah, aja. Sallallahu alaihi wasallam. Ya dari belakang ayo maju sini kotaknya. yang dari belakang
Silakan mempersiapkan pipa terbaiknya, Bu. Terusnya Lahul mulku al-haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Buat siapa? Liman kana yarjullah wa yawmal akhir wa zakarallahu katsiran. Beribadah telah melengkapi apa yang disampaikan oleh Teh Neni. Ucapan terima kasih kepada Teh Neni Nur Fitriani ya, materinya yang barusan disampaikan. Ibu-ibu, daripada kita bukan sekali lagi ibu-ibu, karena ada yang mengatakan bid'ah perbedaan itu ya. Jadi ibu-ibu, kita bukan merayakan ulang tahun ketika Maulud ini ya. Tapi yang kita rayakan tadi memperingati tanggal 19 Rabiul Awal itu. Kenapa sampai harus diingatkan? Karena pada tanggal itu lahir seorang hamba pilihan ya. Menurut makhluk yang paling mulia, kekasih Allah, contoh teladan dan panutan untuk seluruh umat sampai akhir zaman, dan satu-satunya Rasul yang beri hak untuk memberi syafaat kelak di hari kiamat. Itu yang kita rayakan, kita peringati ini, supaya kita lihat kenapa bisa seperti itu. Allah menciptakan dia seperti itu dengan apa? Apakah karena dia kaya raya? Dan ayah nama ibu kan pamernya karena kekayaannya. Sampai-sampai kalau orang miskin kan tidak mau, kadang-kadang rumah makan tidak mau menerima. Oh, itu mah gembel dan sebagainya. Sekarang itu sudah hedonis ya, sudah menghargai seseorang teh, upami kadina Camry gitu ya, ke Alphard gitu ya, bawa tasnya yang 5 miliar, ya pada nikatan sesang bonike sekarang 11 miliar gitu ya. Masa Allah di mana otaknya gitu ya. Dia tidak tahu itu ketitipan Allah. Harta kekayaan itu untuk apa? Bukan untuk mewah di dunia, tapi kita mau untuk mewah di akhirat. Jadi kita lihat apakah Rasulullah itu seperti itu gitu ya. Jadi ternyata ibu-ibu, kenapa Rasulullah sampai menjadi seorang manusia yang ulu, makhluk hamba yang paling mulia? Ternyata Allah bukan dengan kasihan, kemudahan dan sebagainya. Dan sejak awal saja beliau lahir sudah dalam keadaan yatim, tidak punya ayah. Jadi kita lihat seperti apa Rasulullah supaya sebagai oh gini ayah-ayahnya dikoyor dicintai ke Rasulullah. Koyor kalau kita surga ada teh. Ali berjuang dengan simut lain, lo tahajud dengan resik gitu ya. Nah, jadi dengan pergerakan melihat orang itu supaya introspeksi. Ya, jangan sok dapat syafaat dari Rasulullah karena baca sholawat saja, gitu ya. Jadi ini ya. Jadi ibu-ibu kita lihat Rasulullah seperti apa. Jadi ketika lahir dia sudah dalam keadaan yatim. Begitu lahir tidak dirawat oleh ibunya, ya. Jadi dia tidak dapat kasih sayang ibu waktu kecil. Kenapa? Karena kebiasaan orang-orang pada waktu itu setiap yang melahirkan disusukan oleh orang-orang dari kampung. Kenapa dari kampung? Mungkin ibu yang sudah pernah ke Taif itu, kalau sekarang atau kita ternyatakan kayak kata gantungnya. Nah, Taif itu memang daerah yang bagus, ya. Itu pegunungan.
buah-buahan banyak. Jadi akhlak orangnya di situ juga bagus. Sedangkan di Mekah ibu kalau sudah pamit di Mekah ayo nawe perasaan di Mekah ada asa gersang gitu ya. Biar saat di Madinah kemudian kampung orang aja kasar. Sebagai Rasulullah ya, usaha amali teman-teman Rasulullah. Nah, jadi oleh Halimah saja, jadi ibu-ibu jadi di kampung itu biasa bilari saat ngebadan nenan. Halimah saja itu orang yang miskin, jadi ayah untuk saya di nenan positif Halimah saja. Nah ini ternyata ayahnya justru nenan Rasulullah ya. Begitu makna Rasulullah hanya gaduh kambing susunan jadi bagus dan sebagainya. Jadi ibu-ibu Rasulullah sekali ini lahirnya yatim, terus lahir dirawatkan ke orang lain dan bukan orang kaya, hidup di kampung. Sampai 4 tahun tepang sari ibu atau susah 4 tahun. Bayangkan ibu-ibu sampai dilurus ke ibu nate terus susah 4 tahun. Saya 2 tahun sari ibu lagi yatim piatu. Jadi suka orang kadang-kadang Allah gitu ya. Dan Rasulullah itu sudah sejak kecil sudah diberi dengan kesulitan. Terus Yusuf 4 tahun dipastikan ke sahabat teh Abdul Mung 2 tahun di sana akhirnya oke ya. Yusuf 8 tahun terkira ke pamanah siapa mana? Abu Talib itu paman yang termiskin tapi yang paling baik akhlaknya itu sang abu-abu anu sanesna Abu Jahal, Abu Lahab itu paman-pamannya yang kaya ya. Nah ini dirawatkan itu pamanah Abu Talib yang miskin karena miskinnya Rasulullah terpaksa mau ngapa terus pamanah nganggo domba ya supaya saya upah dinangan domba untuk kebutuhan hidupnya sok ibu-ibu ayeuna aja teu barudak terus gitu. Astagfirullahaladzim ya. Ini susah tuh ya. Padahal semua yang maju itu coba gubernur berangkat miskinnya seperti apa? Beliau itu pernah tidak makan 3 hari tidak makan ya. Dan sekarang maju gitu karena di tempat. Dan kadang-kadang memang ibu-ibu kadang-kadang suka ya teh apa tapi nggak pernah nggak bu? Jadi tengah mungkin. Halo kemana bu? Ya halo. Iya. Jadi ibu-ibu kadang-kadang memang kita kayaknya orang tua masuk kadang-kadang salahnya bu karunya gitu ya ya. Kalau saya budak tegas SMA oke biasa nyesel acan gitu ya. Ayeuna subhanallah ya pun Allah pun itu anu ayeuna lebat ka SMP Raina kakak Atik lebetan sami nondok oge di tempat saran rakana mung ari ieu mah cita-citana benten kumaha memang otakna rada benser gitu ya. Dia harus karena matematik jadi ingin dia menjadi sarjana sains gitu ya. Tapi agamana kuat kalau besar fiwa oge hubunganna sareng alim kuliah di Indonesia dia bu dipolitisir gitu ya. Jadi ingin di Timur Tengah maka agamana saya yang mudah-mudahan di doa nanti sadayana si kakak ayeuna kelas 2 SMA aduh satahun deui mudah-mudahan jadi ngambilin data hoyong di Madinah. Eta ayeuna teh di asrama teh ibu-ibu aya rencana teh di Dubai. Begitu teh biasa di Holland teh ya di Ogo. Aduh pusing terbiasa dilepas sibuk acan. Aya kan harus jaga sekali lah gitu ya. Aduh pusing dulu apa minta disediain water heater bisa menjaga kulkas. Aduh itu budak kecil memang tidak diberitahu dulu. Ini sudah bentuk tidak film bukan pesantren yang sulit gitu ya, makan sudah bagus. Air keterlaluan atau itu bisa di depan
siwet-siwet asal. Jadi anak-anak tadi sekarang kesel tidak dapat tidak benar. Kan sudah ada predikat kamar yang terapi yang terbaik. Ya mah bangun hal resek. Masya Allah. Nah kadang-kadang ibu kita tuh selalu seperti itu nya. Udah sampai subuh gak ada lah barunya tadi malam tidurnya tuh masalah kalau naknya ya. Kedua ya tuh capek karena justru mampu emak. Ya istiqah tuh emak berarti tidak bisa apa-apa. Ya Rasulullah itu udah 8 tahun harus cari uang untuk makan. Bayangkan itu yang akhirnya dari seorang yang mulia seperti itu. 8 tahun aja kalau ini kalau pamana terus ngagitan dewasa pamana bisa gitu berniaga. Nah waktu berniaga ibu-ibu karena tadi Surukul Azim ya mulia sekali akhlaknya terus tinggal juga sekajan dan Rasul tadi jujur begitu ya dapat dipercaya begitu kalau gerak amin dipikirnya dipikir dede dipercantik masyarakat ininya karena apa? Karena akhlaknya yang baik bukan karena kekayaannya. Ayo nama lebih banyak orang yang melihat kekayaannya ya. Nah ibu-ibu akibat 25 tahun dia bagus terus juga 25 tahun ya kalau ingat hiji wanita satu anak ada nama di kosan bahwa dia itu kayak jualannya bagus jujur kadang-kadang kan disumputkan kayak di jalan atau awal nanti disumputkan dipitulkan terus saya naiknya Rasulullah tidak seperti itu ditinggalin ke mana Rasulullah jadi akhirnya dilamar Rasul Siti Khadijah lalu istri Khadijah Siti Khadijah itu seorang janda kaya terhormat ya yang baik gitu ya kekayaan hampir setengahnya dari Mekah. Mulai setelah itu Rasulullah ibu-ibu sebagai orang muda dengan kebiasaan masyarakat Arab suka mabuk, judi, berzina, merampas, anak-anak wanita dibunuh gitu ya. Pantas baikkan Rasulullah sudah tadi pas saudara ini terus dibersihkan kaumnya. Melihat seperti itu pasti gelisah. Ayeuna urang tinggal saur pribadi saya Indonesia sudah ada jahiliyah kembali. Ya, malah mungkin sekarang lebih hebat dari jahiliyah dulu. Sekarang udah ibu astagfirullahaladzim kalau melihat kejahatan. Kalau melihat kejahatan ayeuna ya Bu ya. Pembunuhan si anak sudah berani membunuh ibu gara-gara gara-gara HP atau gara jajan dari pasihan ya. Kemudian bapak sudah berani menghamili anaknya sendiri. Yuk, ibu astagfirullah. Nah itu sekarang kita harus lebih dekat kalau tidak ada peristiwa Maulud ini. Ayo kita lebih dekatkan lagi pada Allah. Jangan sampai kembali lagi jahiliyahnya di Indonesia ya, yang akan merusak masyarakat semuanya. Jadi ibu-ibu Rasulullah karena memang gelisah dan sering aja menyepi di mana di bulan ibu-ibu sehari kagak sabda Hiro anak ibadah haji tayanya dalam pribadi sinte kesana ibu bayangkan ibu-ibu ya. Jadi Rasulullah tiap sasi Ramadan sok nyepi di bulan Hiro dia bingung apa yang harus saya lakukan gitu ya. Tinggal masyarakat seperti itu kan Rasulullah terbiasa maca terbiasa nyerah badan Rasul harus dikasahan tinggal seperti itu anjina bisa aja anjina ke Ramadan menyepi di bulan Hiro. Lebih ibu Siti Khadijah istri yang sangat setia menuju ke kandungan tetap nyentuhan mamun ke Rasulullah. Bayangkan ibu-ibu kurang terbiasa ke bulan Hiro Rasulullah makanya Siti Khadijah mapan nanti salah di sini jalan mapan nanti di Mekah berapa
bagus yuk, balik jenguk gula wilang menuju kandungan karena setianya sayangnya pada suaminya. Ya, aja dong yang tunang magang tadi. Sampai akhirnya suatu malam datanglah malaikat Jibril. Di gua Hiro teh aya sasaha, wong ieu terang-terang aya lembut ya lagi malaikat Jibril teh agung pisan sayapnya berapa puluh gitu ya. Kebayang Rasulullah ya, takut tak sampai ada tapi tutup gimana? Bisa jadi itu anak Nabi Qori baca, saya tidak bisa baca, Rasul tidak bisa baca. Langsung tarik lagi, itu anak Nabi Qori. Nah ibu tadi terus terang namanya Emet dengan tulisan gitu kan tadi begitu bahasa salah, terus lihat tuh air mata gitu ya. Ngebayangkan bagaimana cintanya Rasulullah kepada kita. Dikeke ibu terus dikeke sebenarnya mungkin biasa Iqra bismi rabbikal ladzi bacalah, bacanya itu harus dengan nama Allah yang telah menjadikan. Jadi di mana orang segala sesuatu itu harus bismika dengan nama Allah. Apapun yang kita kerjakan jangan dengan nama sendiri, jangan untuk kemewahan sendiri, ingat dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min alaq. Kita itu hanya dari segumpal darah. Ya. Yang orang bukan akrab. Allah yang mau ya. Alati alama ya. Allah yang mengajar kita dengan baca tulis. Nah saat itu anjuna lupa kata ibu, selimut aku selimut aku pernah malam coba yang ngelengkap seperti itu tinggalnya pas beraya gitu ya. Diselimuti ke istrinya, barang diselimuti itu langsung dia ya ibu mendaksir apaan sih siapa bangun kami beringat ya peringatan. Nah ibu-ibu Rasulullah tadi pika asih dan sadar-sadar Rasulullah ya nanti dihormati ya dieluk-elukan sampai disebut al-amin. Tapi karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah tidak sesuai dengan kebiasaan mereka, biasa tukang babak dogra rampong tidak boleh, tukang berzina tidak boleh. Akhirnya apa? Rasulullah dimusuhi gitu ya. Jadi ibu-ibu untuk menjadi seorang yang mulia itu harus dengan ujian. Ya. Dan kalau kan diulang ujian, ulah efesnya. Makin berat ujian itu berarti kita akan makin naik. Ibu-ibu kan ujian SD masa bisa ujian SMP, ujian SMP masa bisa ujian SMA ya. Ujian SMA oke masa bisa ujian di mahasiswa ya. Jadi ibu-ibu Rasulullah terus menyampaikan akhirnya istri nangantunkeun yang membela anak terus pamanah Abu Thalib bagi nantunkeun atau makin disiksa Rasulullah. Akhirnya lupa tadi ke Taif ya. Di Rasulullah ke Taif karena beliau tidak bisa menyampaikan ajaran-ajaran Islam di Mekah. Udah apa ya? Allahumma hausilkan di minal fawahisi wa qahirkan kita pahala. Keluar di kamar mandi payudkeun sampean kaku. Gubronaka alhamdulillah azhaba anil azab apa dapat pahala ibu. Upami tadi pidano. No ibu kaya nanaon apa kalian teh. Kamar mandi setengah jam ya tidak dapat apa-apa. Padahal kesempatan untuk pahalanya anak banyak tuan ibu-ibu. Allahumma karena fima rozaqtana minimal bismillah lah bu. Kalau kita dalam bismillah berarti barokah. Seharusnya ada lagi. Ayo sama atau tapi Allah balik lana fima rozaqtana mana rasanya dan terus ibu-ibu Rasulullah beri contoh upamanya nanti yang dekat-dekat saja. Tapi sekarang kita pipilun kadara makanan itu panas malam itu sudah tidak sesuai dengan Islam. Karena Islam tidak boleh ada yang mau gitu teh. Harus apa yang ada di dekat, yang dekat kita.
Ya. Terus akhirnya naon ibu-ibu sering ketika dipanas panganten banyak yang tidak habis. Dan ternyata nafsu ibu banjir. Nafsu hoyong gitu dia karena terus terbatas. Jadi banyak biasa kita itu yang sudah tidak sesuai dengan Rasulullah. Kemudian apalagi Rasulullah dalam Al-Quran dikatakan ibu-ibu waktu Rasulullah pada dimakan aja salah di sini ada Ustaz kia waktu dikatakan ya malam yang basul hadir wahai orang yang tidak pernah memakai pakaian sutra itu ya ada istilah adalah Rasulullah sutra itu pakaian yang paling mahal. Ya Rasulullah itu orangnya sederhana. Kan akhirnya ibu-ibu mau ajukan sekian juta, 100 juta itu ya. Mau sepatu 100 juta. Ya tak sederhana miliar. Ih, Masya Allah. Adik pribadi Pak Ibu dapat apa ya? Jadi banyak dia mau dibayar bisa terus kumaha. Bagi kita biasa-biasa aja. Kita mah tidak tahu, bukan orang yang merah. Ya, sehat pas atau apa segala. Subhanallah. Ibu-ibu tadi mereka tidak teremotkan bahwa hidup kita itu di dunia ini hanya sesaat. Uang yang banyak itu kalau dipergunakan untuk hal yang seperti sia-sia. Tapi coba kita masjidkan kasar olahan itu kan sebagai bakal orang begitu. Ibu tuh mau surga mana? Dan ibu cuma dua pilihan di sana, surga atau neraka. Akhirnya ibu pas siapkan naon, pas ditransfer naon ke Allah. Kalau ibu kayak itu surga, so evaluasi ke ibu. Kalau ke surga, upaya ayah kayak saya, ibu kamungan anu beureup, kamungan anu pulau, kamungan anu hejo, kamungan anu coklat. Namun abu-abu, anu dilebatkan ke mana? Abu cobi hoyo ke surga, ayo lebat ke 2.000 aku ibu, tahu diri aku gitu ya. Nah ini ada motivasi kalau orang ini. Kalau dicintai oleh Rasulullah, Rasulullah mah duit kantos bertuang lagi tayak maman di bumi ibu kantos bertuang di bumi. Tapi hayang-hayang kayaknya sama Rasulullah ya mau aku ya ibu-ibu juga Pak Ibu dan dia kan kalau introspeksi sejauh mana kita wajar pantas dicintai oleh Rasulullah. Rasulullah sangat mencintai kita, tapi sebukti kita cinta pada Rasul ikuti ya, ingat harus ada dikeluarkan infak sedekah itu yang akan menolong kita nanti di akhirat ya. Ibu kamuan harta teh udah udah harta mau dibawa maut kayak gitu ya, harus dibawa maut. Ibu capek pada ulang dari aku sendiri. Terus di sana mau mati pribadi subhanallah pribadi dia kalau dikasih kesempatan yang di tempat mudah-mudahan di tempat keras aja. Nah saya anak-anak bukti pada orang tua juga ya. Saya kepada orang tua mengalir gitu ya Bu ya. Ulah terlalu dipikir loh sehingga memang pasti bakal berjalan pos tapi Masya Allah. Ibu pabrik kamu berani nyala aku 50.000? Mana? Jika mandi salin nyala aku serana nyala aja mbak itu bisa ya cancel Masya Allah ya Bu ya jadi ya buah meludak di budaya aja ya. Coba tadi perbaiki mau sholat atau tidur, mau makan, jangan diayah-ayah deui. Kadang-kadang ibu-ibunya baru udah ayah nama, bukan nanti teh mau makan apa, tapi nanti mau makan di mana kan gitu. Kadang-kadang ibu-ibu pamit di Bandung tinggal rumah makan sampai ke pelosok-pelosok, ih penuh Contoh diajarkan ke pribadi sekarang di Sumedang, ayah rumah makan pengkolan, sahabatnya, makan tadinya. Masa ibu-ibu, aduh ibu kadang-kadang santi ujang, tadi taruh uang ibu. Astagfirullahaladzim, nama-nama geli gitu ya. Apa?
karena saking banyaknya. Atau si ibu kalinya kepentolan? Padahal Kumpul macet. ya kali pribadi untuk apa? Karena saling kata-kata yang lain itu. Tapi baru mah jarang bisa aku tahu kan? Karena di rumah gitu. Jadi ibu-ibu seperti itu terkadang Masya Allah. Jadi ibu-ibu peringatan mulai seperti itu kapan kata cuma ayu kita soalnya ala ayubi. Kenapa? Karena banyak umat Islam sudah tidak cocok lagi dengan ajaran-ajaran Islam. Nah ayah orang kalau nggak cocok, nah hati pulang ibu tak cocok sama Rasulullah. Nah ayah makanya nyebutnya abdaslah. Baca Al-Fatihah apal kan? Baca 25 ayat Al-Baqarah apal, peminta apal Al-Qur'an di sana. Ayat kursi baca. Al-Fatihah terakhir ilahi nabi samawat wa mafirat. Main tuduh mafi al-musiku itu arah apal kan? Kalau piraku antumul tak apal. Kalau kalau benar. Nah, terus kata udah ibu pulang gitu ya. Kayak bukannya ayeuna serat we tanah. Ali peratan itu beberapa di sana. Bukan teh sangat takat surga ya Al-Qur'an. Awas ya. Itu 10 ayat kan kamar mandi. Sok ibu-ibu. Ayeuna urang sadayana kada syukur dipasihankeun waktu Allah. Untuk apa? Untuk nambahan pahala. Upami urang ayeuna kacan pupus, Allah itu masih nyaangin ke urang. Masih kena hasil kesempetan. Sok gerak tobat. Gerak tobat dina lepat, tidak nambahan pahala, tidak kakirangan anak, ya. Jadi kadang-kadang orang itu sok asal sudah sholat, gitu. Toh saya tidak usah yang lain. Sholat itu ibu cuma sehari semalam 5 kali. Upami setiap sholat nak itu 10 ke 15 menit, kalau 5 kali kan 75 menit. Kedua, ada jaga kemudian soal nawai, soal tepat subuh, tahajud, ajang zikir, ajang angkasa bakas, salat isra. Bumi asyaka di tahun berjamaah, pahalanya sami sarang haji dan umrah. Namun kami di bumi sana sekurang sampai ibadah ini pahala namun sebaiknya di mana dilaksanakan setelah kita mendapatkan yang lain langsung menjelang waktu Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami bersyukur padamu ya Rabb. Kau masih beri kesempatan kepada kami untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka mengingat kami kepada Tuhan-Mu yang maha mulia. Bimbinglah kami ya Rabb, agar kami termasuk hamba-hamba-Mu yang mendapat kasih sayang-Mu, yang mendapat kasih sayang dari Rasul-Mu, yang akan mendapat syafaatnya nanti di hari akhirat. Bimbinglah kami agar kami mampu mencontohi apa yang mereka lakukan, apa-apa yang beliau lakukan ya Allah. Jauhkanlah dalam diri kami rasa malas, rasa yang khawatir. Begitu banyak takut oleh dunia, begitu banyak waktu yang kami buang sia-sia. Padahal kami yakin ya Allah bahwa neraka itu pasti adanya, surga itu pasti adanya, siksa kubur itu pasti adanya. Tapi kami masih saja ya Allah mensia-siakan waktu yang telah Kau berikan kepada kami. Oleh karena itu berkahilah sisa umur kami. Mudahkanlah kami untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik. Jauhkanlah dari kami perbuatan-perbuatan yang sia-sia, apalagi juga dosa. Kami juga mohon padamu ya Allah, bimbinglah anak keturunan kami agar mereka menjadi anak yang soleh dan solehah, yang akan memberi kebahagiaan dan menolong kami di dunia ini, apalagi di akhirat nanti. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami juga mohon semoga negara kami ini segera menjadi aman dan tertib ya Allah. Kami takut, kami khawatir, anak-anak kami takut rusak imannya ya Allah.
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, cukupkanlah segala kebutuhan kami. Mudahkanlah kami untuk berbuat kebaikan. Murahkanlah tahan kami untuk berinfak dan bersedekah, karena kami yakin harta itu kepunyaanmu ya Allah, dan semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kami takut mereka justru harta itu akan melilit ke leher kami, kadang kami sulit mengeluarkannya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah pelajaran ini benar-benar bermanfaat bagi kami untuk mengevaluasi diri kami. Pantaskah kami dikatakan sebagai umat Nabi Muhammad? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkaulah Maha segalanya. Berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami semangat, istiqomahkan kami di jalan yang Engkau ridai. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Apunten bila salah kita pasakupina. Mudah-mudahan yang bisa kumpul lagi bisa kumpados ayat yang harus dinamakan sadaya kalian biasa dimanfaatkan sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bon,